أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita akan memasuki daurah Arabiyah pekan ketiga dengan fokus pembahasan tentang ilmu i'rab. Ilmu i'rab ini adalah lanjutan dari ilmu yang sebelumnya, yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Pada materi yang pertama kita akan membahas pengantar tentang ilmu i'rab ini. Yang pertama, apa yang dimaksud i'rab, pengertian i'rab secara bahasa dan istilah. Yang kedua, apa pokok bahasan i'rab, dan yang ketiga, apa faidah dan tujuan kita mempelajari i'rab. Bagian pertama, pengertian i'rab secara bahasa ada dua. Yang pertama adalah al-ibsahu wal ibanah, yang berarti adalah menampakkan dan menjelaskan. Arti kedua, at-taghyir, yang artinya adalah mengubah. Inilah arti i'rab secara bahasa, menampakkan, menjelaskan, dan mengubah. Secara istilah, yang dimaksud ilmu i'rab menurut ulama bahasa Arab ini juga ada dua pengertian. Yang pertama, i'rab itu adalah menjelaskan karakteristik kalimah-kalimah bahasa Arab ketika tersusunnya kalimah itu dengan perantara kaidah ilmu nahwu. Itulah pengertian pertama. Jadi, mempelajari i'rab berarti kita mempelajari bagaimana cara menjelaskan karakteristik atau ciri khas setiap kalimah-kalimah yang ada di dalam bahasa Arab ketika kalimah itu tersusun dengan kalimah yang lain. Dan yang menjadi perantaranya adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu. Artinya, tidak mungkin kita memahami i'rab tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu lah yang menjadi alat untuk memahami i'rab. Yang kedua, i'rab juga bisa diartikan perubahan asar atau dampak di akhir kalimat yang memiliki kedudukan kata sesuai perubahan amilnya yang mempengaruhi. Misalnya di dalam Al-Quran kita membaca lafaz Allahu, terkadang dibaca Allahu, misalnya Qul huwallahu, terkadang dibaca Allahi, misalnya Bismillahi, terkadang dibaca Allaha, misalnya Innallaha. Perubahan dari Allahu, Allaha, dan Allahi itu disebut i'rab karena dipengaruhi oleh amil atau kalimat yang sebelumnya. Itulah pengertian dasar tentang i'rab. Jadi, secara makna istilah, bahwa i'rab itu bisa diartikan penjelasan tentang kedudukan setiap kata, karakteristik setiap kata-kata yang tersusun dengan perantara kaidah nahwu, atau i'rab juga adalah perubahan yang ada di akhir setiap kata yang dipengaruhi oleh perubahan amil yang sebelumnya. Itulah pengertian sederhana tentang i'rab. Selanjutnya, apa sebetulnya yang dibahas di dalam ilmu i'rab ini? Secara garis besarnya ada dua. Yang pertama, mengetahui hukum dan karakteristik ciri khas kalimah bahasa Arab ketika tersusun dengan sebagian kalimah yang lain. Karena keunikan bahasa Arab itu,
ketika tersusun dengan kalimah lain, satu sama lain antara kalimah itu saling memberikan pengaruh. Nah, kita tahu karakteristik ini. Kita mampu untuk menjelaskan. Yang dimaksud hukum dan karakteristik ini mencakup satu, i'rab itu adalah membatasi jenis kalimah. Dalam ilmu nahwu kita sudah belajar ya bahwa kalimah di dalam bahasa Arab ada ismun, isim, fi'lun, fi'il, harfun, huruf. Dalam ilmu i'rab pun ini kita gunakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf. Belajar i'rab, belajar memberikan batasan atau menentukan setiap jenis kata yang kita baca. Yang kedua, i'rab juga membatasi makna i'rab. Jadi ada istilah makna i'rab, yaitu makna kata ketika sudah tersusun dalam kalimah-kalimah lain, tersusun dengan kata-kata yang lain. Misalnya kita sudah belajar tentang fa'il ya, yaitu subjek yang melakukan pekerjaan. Itu makna i'rab. Dalam kaidah nahwu kita belajar fa'il itu setelah fi'il letaknya. Kemudian kita juga belajar maf'ul bih, objek. Nah, itu termasuk makna i'rab. Ada juga hal yang dibaca mansub menerangkan keadaan dan yang lainnya. Itulah yang termasuk makna i'rab. Yang ketiga, membatasi urutan lafaz. Nah, ini cukup menyita pikiran ya untuk pembahasan yang ketiga ini. Ada kaitannya juga nanti dengan ilmu balaghah ya, kepentingannya. Misalnya ada yang diawalkan atau yang diakhirkan. Ini kaitan dengan tartib, urutan. Misalnya mubtada khobar, mubtada dulu, kemudian khobar. Fi'il, fa'il, fi'il dulu, fa'il dulu, kemudian maf'ul bih. Nah, ini juga termasuk pembahasan ilmu i'rab. Yang keempat, membatasi amal. Setiap kalimat yang ada di dalam bahasa Arab, ada yang beramal. Dalam pengertian beramal di sini mempengaruhi i'rab. Ada yang rofa, nasab, jar. Ada yang merofakkan seperti kana, jadi kanallahu. Ada yang menasabkan seperti inna, innallaha. Ada yang menjarkan seperti min, minallahi. Nah, itu artinya kalimat yang punya amal. Ada juga kalimat yang memang tidak punya amal, seperti hal, apakah, itu tidak ada amal. Kemudian yang kelima, membatasi keadaan. Keadaan i'rab secara umum ya, keadaan kalimah dilihat dari segi tetap dan berubah. Itu pilihannya dua. Ada yang i'rab, ada yang berubah-ubah. Kita sudah belajar, ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jar dan jazm, ada yang bina tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Ada yang tetap sukun, kemudian fathah, dhammah, kasroh dan sebagainya. Yang keenam, membatasi amilnya. Amil di sini adalah yang mempengaruhi kenapa dibaca dhammah, fathah, kasroh, sukun. Itu disebut amil. Misalnya kita membaca innallaha, Allah itu dibaca fathah ya. Bahasa i'rabnya dibaca mansub karena ada amilnya yaitu inna. Kemudian yang ketujuh, membatasi tandanya. Ya, tanda i'rab yang sudah kita bahas diantaranya ada tanda i'rab oleh harokat ya, dhammah, fathah, kasroh dan sukun. Ada yang juga tanda i'rabnya oleh huruf seperti alif, waw dan ya. Yang kedelapan adalah ta'lil, menjelaskan tentang alasan. Kemudian yang kesembilan mulahazah, yaitu pengawasan atau kesimpulan yang memang tidak terlihat. Jadi mulahazah itu kita menyimpulkan i'rab secara utuh ya, tidak secara satuan-satuan kata. Nah, dari 9 ini di daurah ini mungkin tidak akan semua kita bahas ya. Kita akan membahas, memilih beberapa hal yang mendasar dulu ya, tapi mendasar dan penting ya untuk kita pelajari. Dan dikaitkan pembahasan i'rab ini akan terkait dengan ilmu nahwu. Yang kedua atau bagian B, pokok bahasan i'rab secara umum mengetahui perubahan yang terjadi pada kalimah. Jadi kita tahu ketika dibaca dhammah karena ada ini, dibaca fathah, dibaca kasroh karena ada ini. Pada kalimah yang disebabkan oleh pengaruh amil. Berikutnya, apa sebetulnya faidah atau manfaat kita belajar i'rab? Yang pertama adalah
memisahkan, menghilangkan percampuran, dan membedakan antara makna yang berbeda yang tadi disebutnya dengan istilah makna i'rab berupa fa'il, maf'ul, dan sebagainya. Misalnya untuk membedakan fa'il dan maf'ul bih kan harus tahu i'rabnya. Ketika fa'il dibacanya marfu, ketika maf'ul bih dibacanya mansub. Misalnya kita membaca teks Arab doroba Zaidun kalban, maka kita pahami artinya Zaid memukul anjing. Jadi siapa yang memukul? Zaidun sebagai fa'il, tandanya oleh dhamma. Siapa yang dipukul? Kalban, yaitu anjing, sebagai maf'ul bih, tandanya fathah. Nah, i'rab ini untuk kepentingan itu. Kita mengetahui bagaimana makna ini diketahui dari perubahan i'rabnya atau harokat akhir. Kemudian yang kedua, faidah mempelajari i'rab, meringkas dilalah atau makna yang menunjukkan makna i'rab yang berbeda dengan tanda yang paling kecil. Jadi tandanya kadang-kadang ada terlihat di akhir ya, kadang-kadang memang tidak terlihat. Ada zohiroh, ada yang muqaddaroh, dan bentuk yang paling jelas yaitu dengan menggunakan tanda-tanda i'rab. Nah, tanda-tanda i'rab ini sebetulnya sudah kita pelajari di pembahasan ilmu nahwu ya. Ada tanda i'rab untuk isim dan tanda i'rab untuk fi'il. Nah, nanti itu akan ditarik untuk memahami pembahasan i'rab. Nah, yang terakhir ini adalah sekedar contoh yang ringan ya. Sebut saja contoh i'rab praktis. Misalnya dalam jumlah ismiyah sudah kita bahas ada mubtada dan ada khobar, itu pasangannya. Contoh al-mudarrisu alimun, al-mudarrisatu alimatun. Ini keduanya disebut jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Untuk i'rab al-mudarrisu dan al-mudarrisatu itu sama cara meng'irabnya, yaitu mubtada'un marfu'un, mubtada yang i'rabnya marfu, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah yang tampak di akhirnya. Mudarrisu dan mudarrisatu. Kemudian li'annahu, kenapa tandanya dhammah? Karena dia mufradun sahihul akhir, termasuk isi mufrad yang akhirnya sahih. Lalu untuk i'rab alimun dan alimatun sama saja, khobar mubtada mufrad, bukan jumlah dan sibhul jumlah ya. Marfu'un dibacanya marfu, i'rabnya marfu, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammatun dhahirah, dhammah yang tampak bi akhirihi, di akhirnya, li'annahu mufradun sahihul akhir, karena ia termasuk mufrad sahih akhir. Itu contoh untuk jumlah ismiyah. Untuk jumlah fi'liyah misalnya qoma zaidun, qomat zainabu. Cara meng'irabnya qoma dan qomat sudah kita ketahui, ini fi'il madhi ya. Fi'lun madin mabniun alal fathi, mabni fathah la mahalla lahu minal i'rabi, tidak memiliki kedudukan i'rab. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya adalah menunjukkan muannas, maksudnya yang qomat ya. Untuk zaidu dan zainabu i'rabnya sama, karena setelah fi'il kedudukannya menjadi fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufradun sahihul akhir. Kemudian ada i'rab untuk jumlah fi'liyah, fi'il muta'addi ya, yang membutuhkan objek. Misalnya yaktubu Ahmadur risalah, taktubu Aisyatul hadisa. Yaktubu dan taktubu i'rabnya sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Fi'il mudhari' yang dibaca marfu karena tidak ada adat nasab dan adat jazm. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak di akhirnya, li'annahu minas sahihil akhir, karena termasuk sahih akhir, alladzi la yattasilu bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Itu untuk i'rab fi'il mudhari', beda dengan i'rab fi'il madhi. Ahmadu dan Aisyatu i'rabnya sama. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi
fa'il yang dibaca marfu, tanda rafa'nya adalah dhammatun dhahiratun fi akhirih, dhammah yang tampak di akhirnya, li'annahu mufradun sahihul akhir, karena termasuk mufrad sahih akhir. Kemudian ar-risalah dan al-hadis i'rabnya maf'ulun bih mansubun, maf'ul bih yang dibaca mansub, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih, fathah yang tampak di akhirnya, li'annahu mufradun sahihul akhir, karena termasuk isi mufrad yang akhirnya sahih. Nah, itulah untuk pengantar contoh i'rab yang sifatnya praktis. Demikian untuk materi i'rab yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.